continuous ya. Oke, sudah terekam, Pak. Sudah ya. Baik, Bapak Ibu peserta IHT yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, materi kita ya pada siang hari ini ya tentang profil pelajar Pancasila ya. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai sesi kita pada siang hari ini, kita icebreaker sejenak ya. Oke, ini benar salah ya namanya icebreakernya. Kita dengan geleng-geleng kepala saja. Kalau saya minta Bapak Ibu geleng ke kiri begini ya. Mesti kebalikan kalau lihat ya, ke kiri, kalau ke kanan, ke depan tunduk ya, ke belakang dangak gitu ya. Oke, kita coba ya, kita mulai ya. Ke kiri, ya, kiri. Nah, iya. Pak Pram tidak tampak ininya, itunya. Oke. Oh iya. Kanan, ya, gelengkan kanan. Depan, geleng depan, geleng atas. Iya, ini kalau perintahnya benar, ya kan ada perintah ya. Kalau perintahnya salah kebalikannya. Kalau saya bilang kiri, Bapak Ibu geleng kanan, ya, geleng kanan gitu ya, ya, gitu. Kalau kanan geleng kiri, gitu ya, tunduk ke atas gitu ya. Oke, kita perintahnya salah, gimana? Ini yang salah ya? Ya, perintahnya salah. Kiri, ya, geleng kiri, geleng kanan, iya, geleng depan, iya, geleng belakang. Oke, perintahnya benar salah, ada dua perintah tuh, ya. Jadi yang pertama mengikuti perintah benar, yang kedua perintah salah. Oke, geleng depan. Ini. Tadi kan perintahnya benar. Enggak. Oke, perintahnya ada dua, ya. Petunjuknya ada dua ya. Salah benar sekarang, ya. Jadi ikuti perintahnya ya. Tunjuknya salah benar. Oke, yang pertama kiri. Iya, ya jadi kanan bahkan salah tadi. Iya, itu kita sebetulnya ini untuk melatih konsentrasi saja, ya Bapak Ibu. Oke, nanti bisa dikembangkan sendiri. Tentunya kalau pada permainan itu anu sekali, ramai sekali. Gitu. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan membahas bersama, ya, membahas bersama tentang profil pelajar Pancasila. Ya, tujuan dari materi ini yaitu nanti pada akhir kegiatan Bapak Ibu itu bisa menjelaskan apa itu sebetulnya profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian dimensinya apa atau profil Pancasila itu, serta gunaan profil pelajar Pancasila itu untuk apa sebetulnya, gitu ya. Yang terakhir, Bapak Ibu mampu menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Materi profil pelajar Pancasila ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang kurikulum. Ada pendahuluan kurikulum, kerangka dasar kurikulum yang sekarang
tentang profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu. Ini definisi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu cermati ya. Saya bacakan. Oke, nanti kalau di tengah-tengah mau yang ada kita diskusikan, silahkan Bapak Ibu untuk bertanya, gitu ya. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, itu definisi daripada profil pelajar Pancasila. Ya. Ada 6 dimensi, Bapak Ibu, 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila. Nah, saya sudah, kalau Bapak Ibu akronimnya begini, BBM, BBK, gitu ya, gitu ya. Yang pertama, B pertama, gitu ya, dimensinya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian B yang kedua, berkebinekaan global, gitu ya. Yang ketiga, M-nya apa? Mandiri, mandiri. Ya. Kemudian bergotong royong, ya. Berikutnya yang kelima itu bernalar kritis, yang terakhir kreatif. Diingat-ingat saja, BBM, BBK. Ya, kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang dimaksudkan ini pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangannya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Ya. Kata kuncinya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia. Ya, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain, atau kepada alam dan negara. Itu namanya akhlak yang mulia, gitu ya. Hasil dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu hasil akhirnya orang itu memiliki akhlak yang mulia, gitu ya. Kemudian dimensi yang berikutnya berkebinekaan global, gitu. Jadi pelajar Indonesia yang berkebinekaan global itu memiliki identitas yang matang, gitu ya. Mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah nasional maupun global, gitu ya. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal, ya, dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berrefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Jadi mempunyai jati diri, mempunyai apa tentang budayanya, budaya kita, gitu ya. Kemudian mandiri. Mandiri mungkin sudah dipahami semua ya, gitu ya. Jadi untuk menjadi mandiri itu memiliki kesadaran diri harus ada, ya, dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Jadi, mandiri itu istilahnya tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung dengan siapapun. Bergotong royong. Nah, ini salah satu budaya mulia kita itu, ya, bergotong royong dalam hal yang baik, ini ya. Ini ya. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong itu melakukan kolaborasi, kerjasama, ya, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama, rasa empati terhadap sesama itu tinggi. Suka berbagi dengan sesama kalau mempunyai kelebihan dalam hal rezeki, ya, gitu ya. Kita harus berbagi ya Bapak Ibu ya, itu. Jadi akhirnya nanti ketika Bapak Ibu mendidik, tanamkan sikap ini, gitu ya.
Kemudian bernalar kritis, ya. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematis, dan saintifik, ya, dengan pertimbangan berbagai aspek berdasarkan data fakta yang mendukung. Kritis ini mengkritisi sesuatu, tapi dengan cara yang benar gitu ya. Tidak mudah menerima, tapi dengan alasan yang benar. Jadi tidak hanya sekedar menolak gitu. Nanti berpikir kritis. Ini loh yang tidak sesuai. Nah itu namanya kritis, ya. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia itu perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya, gitu ya. Kemudian kreatif. Nah, kreatif itu selalu apa namanya, membuat hal-hal yang baru, itu namanya kreatif. Ya. Orang itu selalu menemukan solusi yang terbaru dari hal-hal yang stagnan, ya, gitu ya. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Itu pengertian dari kreatif. Bapak Ibu, ini 6 dimensi, ya. BPMBPK tadi sudah pengertiannya sudah kita bahas. Nah, ini ringkasannya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti dipahami, dipelajari, ya, lagi agar ketika Bapak Ibu mau mengimplementasikannya dalam pekerjaan Bapak Ibu, ya, kan Bapak Ibu selalu berada di sekolah. Ini sasarannya itu kan pelajar Pancasila, siswa Bapak Ibu atau kepala sekolah atau pokoknya siswa yang ada di sekolah itu mempunyai karakter yang 6 dimensi itu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kegunaan profil pelajar Pancasila itu apa tuh? Nah, jadi sebelumnya kita gini, bahwa profil pelajar Pancasila itu diturunkan dari tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Sidiknas, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Jadilah 6 dimensi itu yang diharapkan muncul terhadap siswa Bapak Ibu yang ada di sekolah ini, ya. Berikutnya, ya, ini kegunaan profil pelajar Pancasila ini, ya. Profil pelajar Pancasila merupakan penerjemahan tujuan dan visi pendidikan dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi yang berkepentingan itu bukan hanya guru saja, ya, seluruh pemangku kepentingan, ya, yang ada di sekolah ini, stakeholder yang ada di sekolah ini, ya. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan kompas itu apa sebetulnya, ya, sebagai petunjuk, ya, bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Saya itu arahnya ini mau kemana, gitu ya. Itu tadi diarahkan ke 6 dimensi itu, gitu. Hasil capaian akhirnya itu tentang, ya, seperti itu. Segala pembelajar dan program kegiatan satu pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila, gitu ya, Bapak Ibu. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu diterapkan dalam pembelajaran. Nah, kalau dalam pembelajaran ini tentunya yang paling berperan yaitu Bapak Ibu guru yang hadir di sini, ya. Melalui apa penerapan profil pelajar Pancasila sehingga siswanya nanti menghasilkan pelajar yang memiliki 6 dimensi itu. Ya, yang pertama melalui kegiatan intrakurikuler yang ada di sekolah, yaitu diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Mata pelajaran itu bisa menghasilkan siswa yang memiliki 6 dimensi. Jangan salah,
terap ya Bapak ya. Bukan berarti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu hanya pada mata pelajaran agama, ya, PPKN dan sebagainya. Ya semua mata pelajaran seharusnya dapat menghasilkan pelajar yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa. Mandiri, bergotong royong, berwawasan global, apa namanya, ya toh? Gitu. Kemudian berikutnya melalui tugas-tugas proyek-proyek ini karena kita bicara SMK gitu ya. Hanya SMK itu bentuk kokurikulernya berupa proyek ya. Pembelajaran berbasis proyek ya, bisa diintegrasikan di sana. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler yang apa namanya biasanya kegiatan ekstrakurikuler itu dinamakan lain namanya pengembangan diri. Bakat anak itu sebenarnya bakatnya kemana, kemudian dikembangkan dalam wadah namanya ekstrakurikuler. Kemudian diintegrasikan lagi kepada budaya sekolah, ya budaya sekolah. Budaya sekolah itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah gitu, ya bukan hanya sikap tetapi juga semuanya gitu ya. Ada iklim sekolah, kebijakan, bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi, serta aturan-aturan norma yang berlaku di sekolah itu ya. Proyek penguatan berikutnya ya Pak Ibu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Itu ya. Profil pelajar Pancasila itu adalah unit pembelajaran yang terintegrasi ya, perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi bukan tematik melalui tema-tema, jadi diintegrasikan gitu ya. Profil-profil ini seharusnya itu ya muncul pada unit pembelajaran ya. Jadi unit pembelajarannya dilaksanakan bisa menghasilkan 6 dimensi profil itu ya. Ada pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari setiap mata pelajaran terpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel ya, yang pengertian terintegrasi itu ya. Jadi saya ulang ya Bapak Ibu ya, unit pembelajaran terintegrasi itu maksudnya seperti jus itu dicampur, tidak terpisah, jeruk sendiri, apel sendiri ya sudah jadi satu. Yaitu kalau di sini pengetahuan, keterampilan yang dipelajari gitu ya dari setiap mata pelajaran terpadu dan melebur, tidak terpisah lagi mana yang merupakan bagian dari mapel gitu ya. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, itu ya, sebagai guru Bapak Ibu harus mengelola jam pelajaran dan berkolaborasi dengan guru yang lain itu. Kemudian pengaturan agar rotasi jam mengajar guru tetap sama. Pengelolaan waktu dan kegiatan ya, menyiapkan sistem dari perencanaan sehingga penilaian ya. Kemudian sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio ya. Itu ya. Berikutnya kolaborasi dengan narasumber pengaya, pengampu ya yang memberikan proyek, kemudian masyarakat, komunitas, universitas dan praktisi. Nah, Kemdikbud itu ya dalam rangka ini tadi mempersiapkan apa namanya proyek penguatan itu, gitu ya. Kemdikbud itu menentukan tema untuk setiap proyeknya yang diimplementasikan satuan pendidikan. Kemudian daerah merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Kemudian mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, ini kurang lebih saya apa namanya materinya seperti itu ya. Barangkali ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Ya, silakan. Ada Pak. Ya. Saya akan bertanya. Ya. Yang mengenai profil pelajar Pancasila yang mandiri. Tadi kan belum jelas. Mohon untuk diulangi dijelaskan. Oke, baik Bapak. Saya
Buka ini ya. Lainnya, kembali kita lagi ke sini ya. Jadi pengertian mandiri itu kan apa namanya? Tidak tergantung dengan orang lain ya. Mampu mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Jadi bukan tidak memerlukan bantuan dengan orang lain, tetapi ya dia apa namanya punya sifat mandiri itu selalu berusaha menyelesaikan pekerjaannya, permasalahannya sendiri. Ya, kalau dikaitkan dengan pelajar, untuk itu pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri kalau pelajar itu mau mandiri. Begitu ya, Bapak ya. Mudah-mudahan penjelasan saya puas. Maaf Bapak Ibu, pertanyaannya sudah cukup karena dibatasi waktu. Ya mungkin untuk materi berikutnya. Jadi untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bahas lagi pada acara diskusi kelompok. Mudah-mudahan lagi akan lebih jelas ya, karena dengan diskusi kerja kelompok mungkin akan lebih jelas. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya materi kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang beragama lain. Ya.